Hai, selamat datang di RDSD Channel. Kasus kali ini adalah seorang pemuda yang dengan teganya menghabisi ayah, ibu, adik, serta neneknya karena permasalahan uang warisan dan gaya hidupnya yang glamor. Nah, pemuda ini lahir pada tahun 2000 bernama Abhishek Malik dan biasanya dipanggil dengan nama Monu. Jadi selanjutnya kita panggil dia dengan nama Monu ya. Dia anak yang tampan dan gaul banget, serta berkuliah di Maharshi Dayanand. Monu merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Adiknya lahir pada tahun 2002 bernama Tama Neha. Dia sangat cantik dan merupakan anak kesayangan ayahnya. Jadi, si Monu ini tinggal bersama kedua orang tuanya dan sang ayah, Pradik Malik, berusia 40 tahun. Dia terkenal dengan nama Bablu Pehaluan. Dia punya usaha di bidang properti tanah dan bangunan. Selain itu, juga memiliki usaha dealer mobil. Serta ibunya Monu bernama Santos atau Babli. Nah, selain tinggal bersama adik dan orang tuanya, di rumahnya juga ada sang nenek. Jadi, nenek ini merupakan ibu dari ibunya Monu yang bernama Rosi Devi berusia 69 tahun. Jadi, serumah tinggallah mereka berlima. Keluarga Malik ini cukup terhormat. Selain mereka memang kaya raya, terpandang, dan berpendidikan, juga sangat ramah, khususnya Neha yang terkenal cantik dan pintar, berkawan kepada siapa saja. Selain berkuliah, ia juga terkenal rajin dan patuh kepada kedua orang tuanya. Ia suka mempelajari bisnis ayahnya dan cukup serius untuk terjun pada dunia properti. Hal tersebut justru kebalikan dari sifat sang abangnya Monu. Bisa dibilang hanya gegayaan saja. Hidupnya foya-foya serta malas kuliah, dan sama sekali tidak ada minatnya dalam membantu usaha sang ayah. Tentunya hal ini bikin Monu dan bapaknya Bablu sering bertengkar karena anaknya emang susah untuk dibilangin. Mungkin dulunya terlalu dimanja dan malah jadi kebablasan. Kerjaan si Monu ini main TikTok terus dari pagi ketemu pagi. Di aplikasi tersebut ia pamer harta kekayaan seperti sultan, dan hal ini sangat dibenci sama ayahnya. Karena sifat foya-foya, pemalas, dan hanya bisa ngabisin duit saja, kemudian sama si Bablu mulai menghentikan ngasih uang saku bulanan kepada Monu. Dia pengen putra sulungnya itu berubah menjadi lebih hemat dan mau membantu usaha keluarganya di kala waktu senggang. Namun kelihatannya hal tersebut makin memperparah hubungan antara ayah dan anak tersebut. Justru si Monu sering minta duit ke ibunya dalam jumlah yang sangat besar. Alasannya buat bayar ini dan itu di kampus, buat kebutuhan penelitian dan hal lainnya. Sebenarnya sang ibu kasihan juga sama dia, kemudian ngasih berapapun permintaan si Monu. Namun ayahnya kemudian tahu bahwa ibunya sering ngasih uang kepada si Monu. Lalu ayahnya marah sampai si Monu menjadi jarang pulang, yang malah membuat ibunya semakin sedih dan diam-diam memberi lagi uang supaya dia mau pulang ke rumah. Jadi, menurut adiknya si Neha, si Monu ini sering bikin pesta sambil minum alkohol di sebuah hotel dan mengundang teman-temannya semua. Katanya Monu yang traktir karena dia kan anak orang kaya dan gaya hidup seperti ini sudah lama dijalaninya. Dia suka belanja barang-barang mewah dan pamer di media sosial dan emang punya ambisi menjadi superstar. Tapi ini terlalu memaksakan. Sampai suatu ketika pada bulan Juli, si Monu datang kepada orang tuanya lagi, khususnya di depan sang ayah, bahwa dia lagi perlu uang sebesar 100 juta rupiah dengan alasan yang nggak mau dikasih tahu. Tentu kedua orang tuanya bingung dan bertanya, emang buat apaan? Kalau nggak mau ngasih tahu ya tentu mereka nggak bakal ngasih. Ayahnya bahkan bilang Monu harus bisa cari uang sendiri. Jangan apa-apa minta dengan seenaknya saja. Semuanya yakin Monu hanya akan gunakan uangnya tersebut untuk pesta-pesta lagi. Justru Monu kemudian bilang bahwa dia mau kawin, lalu pergi sejauh-jauhnya dari India. Kata ayahnya, justru kalau mau kawin ya cari kerja. Gimana mau berumah tangga kalau cari uang aja nggak bisa.
cari nafkah itu penting. Makanya kemudian Monu ngamuk dan terjadi pertengkaran hebat antara dia dan ayahnya. Monu teriak dan meminta hak warisan untuknya. Dia ingin ambil bagian miliknya dan pergi jauh. Namun sekali lagi, ayahnya menolak dan mengatakan justru Monu tidak akan mendapatkan apa-apa dari harta warisan. Semua akte tanah, rumah, dan segala macam dokumen usaha keluarga telah dicatat melalui pengacara untuk sang adik si Neha. Monu kemudian marah dan memanting meja dan pergi ke kamarnya. Selama semingguan setelahnya, ia nggak mau berbicara kepada ayahnya. Bahkan sekarang dia membenci adiknya Neha, di mana adiknya itu dianggap cuma mencari muka demi mendapatkan harta warisan sepenuhnya. Hal ini cukup membuat sang ayah kesal. Dia curhat kepada adik iparnya bernama Pauwin tentang semua masalah tersebut. Pauwin juga sering memberikan nasihat kepada Monu, sang keponakannya, supaya berubah dan enggak hidup boros. Jangan melawan orang tua dan mau ikut serta membantu bisnis keluarganya. Tapi Monu cuek aja dan mulai merencanakan sesuatu di luar akal sehat. Sejak akhir Juli 2021, dikatakan ia mulai berpikir untuk menghabisi nyawa keluarganya. Semakin hari ia membenci seisi rumahnya. Dia merasa dimusuhi oleh mereka semua. Makanya kemudian mulai mengatur rencana tersebut selama 3 minggu. Di awal bulan Agustus 2021, dikatakan Monu ini udah punya rencana jahat. Namun saat eksekusi mau dilakukan selalu aja gagal. Pernah satu kali dia mau meracuni keluarganya, namun mereka lagi nggak selera makan. Pernah juga dia mengambil senjata api sang ayah dan melenyapkan mereka saat makan malam. Sampai tanggal 24 Agustus 2021, dikatakan Monu secara diam-diam meminta uang kepada ibunya dan dikasih pada tanggal 25 Agustus. Dia menggunakan uang tersebut untuk check-in di sebuah hotel bersama seorang temannya. Dia curhat kepada temannya itu tentang rencana jahatnya. Besoknya, pada tanggal 26 Agustus, Monu bersama temannya tersebut datang ke rumahnya dan ngintip-ngintip dari jendela. Namun, kelihatannya rumah lagi sepi dan mereka kembali lagi ke hotel. Jumat pagi, pada tanggal 27 Agustus 2021, Monu di hotel bersama teman yang identitasnya disembunyikan tadi. Kemudian, dia mengakses beberapa teman lainnya. Dan Monu mengatakan, nanti malam kita party di kamar hotel saya sekitar jam 11 malam. Sampai yang sendirian ke rumah, ternyata keluarganya ada semua. Ibunya lagi masak di dapur sementara neneknya lagi menjahit baju. Monu menyapa ibunya dan sang ibu langsung memeluk dia. Kangen banget sama si Monu. Katanya dia tidak pulang selama 3 hari. Setelahnya mau naik ke lantai 2 dan masuk ke kamarnya dan mengambil pistol ayahnya yang dia sembunyikan selama ini. Langsung masuk ke kamar adiknya, Neha yang ternyata masih tidur. Dia tutupi wajah Neha dengan spray, lalu menembak kepalanya dari dekat. Setelah itu, dia bekap dengan bantal karena mengira Neha akan melawan, namun ternyata tidak. Kelihatannya adiknya itu meninggal seketika. Karena mendengar suara senjata api, sang nenek Rosi langsung naik ke atas. Monu sembunyi di balik pintu dan saat sang nenek masuk ke kamar Neha, pemuda itu melepaskan peluru di belakang kepala neneknya. Sang nenek langsung terkapar di lantai. Lalu Monu teriak memanggil ibunya supaya naik juga. Sang ibu bergegas ke atas. Kemudian Monu sembunyi di belakang pintu lagi. Dan sama seperti sebelumnya, saat masuk ke kamar Neha untuk melihat apa yang terjadi, Monu menembak bagian belakang kepala ibunya tersebut. Mereka bertiga meninggal di tempat di kamarnya Neha. Lalu Monu kunci kamar tersebut dari luar dan mengantongi kuncinya. Kemudian dia bergegas ke lantai bawah dan masuk ke kamar ayahnya. Ternyata sang ayah Bablu sedang teleponan sama orang dengan posisi tiduran di kasurnya. Kayaknya dia nggak sadar dan nggak mendengar suara apa-apa dari tadi. Dan dengan cepat Monu masuk ke kamar ayahnya, mendekatinya dan langsung menodongkan senjata ke kening sang ayah serta menarik pelatuknya. Ayahnya sempat kaget, namun 3 kali tembakan di kepalanya membuat tidak berkutik. Kemudian Monu lalu mengacak-acak lemari orang tuanya, membawa uang tunai serta perhiasan milik ibunya, kemudian mengunci tubuh ayahnya di dalam kamar. Monu mengantongi kuncinya dan segera menuju ke pintu depan, mengunci rumahnya tersebut dan membawa kuncinya juga.
Kemudian dia kembali ke hotel dan malamnya melakukan pesta bersama teman-teman yang telah diundangnya. Ternyata saat pesta-pesta, si Monu ini hatinya nggak tenang. Dia takut ketahuan dan resah terus. Sampai kemudian pagi harinya tanggal 28 Agustus 2021, dia dapat ide dan mendatangi rumah pamannya Pawin. Dia bilang rumah sepi, saya gedor-gedor nggak ada yang bukain. Saya telepon nggak ada yang ngangkat. Bahkan lampu di rumah mati. Tapi mobil semua ada di garasi dan di halaman. Makanya kemudian keluarga pamannya bersama Monu datang ke rumah mereka. Dan rumahnya memang sepi. Sang paman kemudian meminjam tangga orang dan menyuruh Monu naik ke atap untuk mengintip dari genteng yang transparan yang ada di beberapa bagian rumah. Monu naik dan kemudian berakting teriak sambil nangis, bilang bahwa dia melihat tubuh-tubuh keluarganya yang tidak bergerak. Sang paman kemudian menelpon polisi dan benar saja ditemukanlah 4 tubuh anggota keluarga yang sudah tidak bernyawa. Dan tentu dengan histeris yang dibuat-buat, Monu menangis tanpa air mata. Semua orang coba menenangkannya termasuk sang paman. Awalnya polisi memastikan bahwa ini adalah perampokan karena isi lemari diacak-acak dan berangkas juga dalam keadaan terbuka. Namun sang polisi ingat bahwa tadi saat mereka baru datang dan akan mendobrak masuk, pintu masih dalam keadaan bagus dan ini menandakan bahwa pelakunya adalah orang yang dikenal keluarga dan tidak masuk ke dalam rumah secara paksa. Makanya mereka yakin ini bukan perampokan. Ternyata si Monu ini juga lupa bahwa ruang tamu dan teras rumahnya ada CCTV. Walaupun tidak kelihatan dia melakukan penembakan di dalam kamar, namun terlihat bahwa dia adalah orang terakhir yang masuk ke sana dan mengunci pintu depannya. DNA-nya ada di mana-mana dan setelah dicek ke sepatunya, terdapat noda darah di tapak sepatu Mono. Makanya tanpa perlu waktu lama, kepolisian langsung menangkap pemuda berusia 21 tahun itu sebagai pelaku tunggal atas pembantaian seluruh keluarganya. Hal ini juga diperkuat kesaksian sang paman Pawin. Ia mengatakan hubungan Monu dengan keluarganya enggak baik, khususnya kepada sang ayah. Awalnya Monu tidak mengaku melakukannya. Dia bilang waktu datang ke sana semua sudah meninggal, makanya dia kabur dan mengunci pintu. Lalu dia mengubah ceritanya dengan bilang dia nggak sengaja melakukannya, hanya untuk membela diri. Ceritanya selalu berubah-ubah setiap hari kepada penyidik. Senjata yang digunakan juga udah dibuang entah kemana dan nggak pernah ditemukan. Sampai akhirnya pada 1 September 2021, Monu mengakui semuanya dan menyatakan memang dia sengaja menghabisi keluarganya karena dendam sama mereka. Dia ngaku bahwa ayahnya nggak ngasih uang, bahkan harta warisan semua jatuh ke adiknya Neha. Mungkin kamu bertanya, buat apa Monu kemarin minta uang sampai ratusan juta rupiah kepada orang tuanya? Bahkan maksa banget. Benar sekali, ternyata Monu ingin operasi kelamin menjadi wanita dan berniat menikah dengan temannya yang nungguin di hotel. Terus itu adalah pacarnya dan mereka berniat segera menikah ke luar negeri setelah mulus selesai operasi kelamin pria tersebut. Dikenal malu pada tahun 2018 saat mereka sempat trending di sebuah maskapai untuk jadi pramugara, si Monu kemudian gagal sementara pria tersebut lolos jadi kru kabin. Mereka sudah menjalin hubungan selama 3 tahun dan niat kawin lari. Untuk update kasus terbaru dari kasus ini, nanti admin lanjutkan di video selanjutnya. Bagaimana menurut kamu? Tulis pendapat kamu di kolom komentar tentang kasus ini ya. Oke, jika kalian suka dengan video ini dan klik subscribe serta tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video dari channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.